Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aruna Mubari, NIM 074 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi. Bahan ajar berbasis multimedia merupakan bahan ajar yang paling sederhana dan banyak dipakai adalah bahan ajar presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian multimedia interaktif, yaitu suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengendali yang bisa dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih sesuatu yang dikehendakinya untuk proses selanjutnya. Prinsip dalam pembelajaran berbasis multimedia adalah peserta didik bisa belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada menggunakan kata-kata saja. Baik, yang selanjutnya adalah pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia, yang mana bahan ajar berbasis multimedia bisa menyajikan teks, animasi, disertai dengan suara yang memungkinkan membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena dengan menggunakan multimedia, siswa dapat mendengar dan melihat sehingga keterlibatan indera siswa lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan media teks yang mana siswa hanya bisa melihat. Keterlibatan indera dalam proses pembelajaran membantu siswa untuk memahami bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Penggunaan bahan ajar berbasis multimedia bisa menarik perhatian siswa terhadap proses pembelajaran sehingga siswa tertarik untuk mengikutinya, yang mana menampilkan teks, gambar, grafik, dan suara lebih banyak memberikan kesan pada siswa sehingga hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa. Ya, selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar berbasis multimedia, yaitu ada 6 langkah. Yaitu pertama yaitu analisis kebutuhan guru dan siswa, yang mana ini bisa dilakukan dengan cara mewawancarai guru, kira-kira bahan ajar seperti apa yang kira-kira cocok untuk digunakan pada saat pembelajaran menyimak. Yang kedua yaitu menyusun desain atau menyusun prototipe media yang akan digunakan, mengacu pada analisis kebutuhan yang pertama tadi. Terus yang ketiga yaitu menguji desain atau prototipe yang sudah dibuat kepada ahli media dan ahli materi, yang mana ini tujuannya yaitu agar media yang dibuat tadi, desainnya itu cocok apa tidak untuk digunakan pada saat materi yang akan diajarkan. Terus yang langkah keempat yaitu merevisi prototipe yang sudah diujikan kepada ahli media dan ahli materi. Terus yang langkah kelima yaitu setelah prototipe tadi sudah direvisi, yaitu selanjutnya yaitu diujikan kepada kelas eksperimen. Nah, nanti kita lihat bahwasanya untuk media yang dibuat tadi itu perkembangannya gimana setelah direvisi tadi. Terus apabila ada kekurangan, yang langkah ke-6 yaitu merevisi prototipe yang sudah diujikan kepada kelas eksperimen. Pemanfaatan bahan ajar non-cetak berbasis games. Nah, salah satu karakteristik siswa sekolah dasar yaitu mereka sangat suka sekali dalam bermain. Terlebih pada era digital ini, siswa sekolah dasar sudah mampu mengoperasikan Android atau juga komputer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya juga siswa mengoperasikan Android untuk saling berkomunikasi, belajar, dan juga bermain games. Pada kesempatan inilah kita memperkenalkan kepada siswa bahwa permainan dalam Android itu dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, mendidik, serta memotivasi bagi peserta didik. Salah satu karakteristik yang terdapat dalam pembelajaran berbasis games ini yaitu pembelajaran berbasis game itu menyenangkan, menantang, dan juga memotivasi, yang dimana ketiganya akan menimbulkan rasa ingin tahu siswa untuk menyelesaikan permainan edukasi ini sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai dengan sangat baik. Selain itu, pembelajaran berbasis games ini juga dapat membantu siswa
untuk belajar secara langsung sehingga dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Karakteristik dalam games menurut Rifai pada tahun 2012 yakni games dapat merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, dan bahasa yang mampu menumbuhkan sikap mental serta akhlak yang baik pada siswa. Menurut Ismail pada tahun 2009, permainan bersifat mendidik dapat berfungsi untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik yang dimana melalui proses pembelajaran bermain sambil belajar yang juga menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman serta menyenangkan dan meningkatkan kualitas belajar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Azmi Syakila, NIM 046 sebagai penyaji 4. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan bahan ajar non-cetak berbasis game. Pengertian bahan ajar sendiri itu merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan pengertian games adalah kata yang berbahasa Inggris yang berarti permainan atau pertandingan dan bisa diartikan sebagai aktivitas terstruktur yang biasanya dilakukan untuk bersenang-senang. Di sini ada macam-macam games. Yang pertama adalah aksi. Game aksi ini merupakan genre macam games yang paling populer. Game jenis ini membutuhkan kemampuan refleks pemainnya. Yang selanjutnya adalah aksi petualang. Genre ini memadukan gameplay aksi dan petualangan. Selanjutnya simulasi, konstruksi, dan manajemen. Yaitu adalah pemain dalam game ini diberikan keleluasan untuk membangun dan suatu proyek ketentuan dengan bahan baku yang terbatas. Yang selanjutnya adalah role playing games. Merupakan pemain dapat memilih satu karakter untuk dimainkan seiring dengan naiknya level games atau karakter tersebut dapat berubah bertambah kemampuannya, bertambah senjatanya atau bertambah hewan peliharaannya. Yang selanjutnya adalah strategi, balapan, olahraga, puzzle, permainan kata. Langkah-langkah untuk membuat pengembangan media sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan belajar warga belajar. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan peserta didik atau lingkungannya yang disesuaikan dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah penentuan prioritas kebutuhan belajar warga belajar, perencanaan program belajar, penentuan topik, penentuan jenis atau golongan media pembelajaran, perorganisasian isi atau materi dan bahan yang diperlukan, penyusunan atau pengembangan draft media pembelajaran, uji coba draft media pembelajaran, revisi draft media pembelajaran, produksi media pembelajaran, distribusi dan penggunaan media pembelajaran, evaluasi media pembelajaran, dan dilakukan revisi media pembelajaran jika media tersebut jika hal itu bisa diperlukan untuk melakukan revisi.